Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Gianto. Saya adalah guru kimia dari SMA Negeri 5 Sukabumi, Kota Sukabumi, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan video pemecahan masalah ya dengan judul Implementasi Pembelajaran yang Berpusat pada Murid dengan Flipped Learning. Mata pelajaran kimia kelas 11 IPA 6 dalam topik termokimia. Kebetulan ini adalah yang kami lakukan pada bulan ini untuk memecahkan berbagai masalah sebagai berikut. Deskripsi masalah. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang berbahagia, pembelajaran kimia masih cenderung disuapi atau teacher center, masih berpusat pada guru. Dan ini jujur kami akui, kami masih banyak seperti ini ya, belum berpusat pada siswa ya. Yang kedua, para siswa cenderung pasif ya, karena yang dominan adalah gurunya ya. Yang ketiga, pembelajaran satu arah. Guru ceramah, siswa mendengarkan. Yang selanjutnya yang keempat adalah siswa paham terhadap suatu topik materi, namun kesulitan ketika mengerjakan soal higher order thinking skills atau HOTS. Dan yang terakhir adalah pembelajaran masih pola kombinasi. 1 pekan PJJ, kemudian 2 pekan PTM ya. Bahkan sekarang 2 minggu terakhir ini adalah 1 pekan PJJ, 1 pekan PTM. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau memang siswanya sudah siap, ya, siswa mempunyai motivasi internal yang kuat, PJJ pun tidak masalah. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah, atau akar permasalahannya adalah pembelajaran masih bersifat teacher centered, sehingga pada saat PJJ ini biasanya anak-anak asal-asalan ya, tidak mengerjakan dengan benar. Maka alternatif solusi yang kami tawarkan adalah implementasi pembelajaran berpusat pada murid dengan model atau metode flipped learning. Nah, apa sih flipped learning itu? Menurut Wigginton 2013 bahwa flipped learning adalah model pembelajaran yang menggunakan teknologi dengan mengubah tempat belajar yang biasanya hanya di dalam kelas menjadi di luar kelas, bahkan bisa di mana saja. Itu menurut Wigginton 2013. Flipped learning atau dikenal juga dengan pembelajaran terbalik adalah sebuah metode di mana proses belajar dilakukan secara mandiri oleh murid dan guru hanya memberikan umpan atau umpan balik ya, seperti itu. Terbalik dalam istilah ini merujuk pada kebalikan dari metode pembelajaran konvensional. Kalau konvensional biasanya guru menerangkan, siswa mendengarkan. Kan seperti itu. Nah, sekarang dibalik. Ya. Siswa yang belajar dulu, kemudian pada saat pertemuan berikutnya guru memberikan penguatan di mana siswa presentasi seperti itu ya. Yang ketiga, flip learning itu menggabungkan sinkronus dan asinkronus. Ini tepat sekali kalau kita terapkan dalam pola PJJ dan PTM. Pada saat asinkronus, siswa diberikan, guru memberikan batasan-batasan. Ya, jadi teknisnya seperti ini. Nah, pada pekan ini kan PTM, kalian mempelajari tentang termokimia, seperti itu ya. Termokimia apa saja? Yang pertama tentang reaksi eksoterm endoterm. Kemudian yang kedua tentang menentukan entalpi pembentukan, entalpi pelarutan, dan entalpi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum Hess. Ini kamu pelajari selama 1 minggu ini. Nah, minggu berikutnya kalian akan presentasi dan kita akan berdiskusi mengenai hal-hal yang dikhawatirkan mispersepsi atau miskomunikasi seperti itu. Nah, baru pekan berikutnya mereka setelah merangkum, mempelajari dari video ya, kebetulan sekarang masih sudah banyak video di YouTube yang bisa mereka pelajari.
Pekan berikutnya pada saat sinkronus mereka mempresentasikan ya. Dan rangkumannya dikumpulkan dan kita sebagai guru, nah ini yang krusial adalah pada saat sinkronus rangkuman itu harus dinilai dan diberikan umpan balik. Ya. Flip learning tidak akan berjalan kalau tidak ada umpan balik dari guru. Flip learning tidak akan berjalan efektif kalau guru males menilai apa yang sudah mereka kerjakan. Oke, jadi pada saat sinkronus itu siswa mengumpulkan rangkuman dan mempresentasikan apa yang sudah mereka serap dari pembelajaran selama asinkronus, di mana mereka mencari sendiri sumber belajarnya. Seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya ya setelah kita analisis beberapa kali flip learning ya? Hasil pemecahan masalah ya. Yang pertama, para siswa antusias mengerjakan tugas. Tentu ini bukan pada saat flip learning yang pertama, karena ini kita beberapa kali gitu ya. Pada flip learning pertama mereka males-malesan ogah-ogahan, ini tentu saja seperti itu. Tapi flip learning berikutnya, karena kita memberikan nilai secara objektif dan kita berikan umpan balik, maka mereka mau tidak mau ada keterpaksaan awalnya ya, tetapi kemudian mereka termotivasi untuk antusias mengerjakan tugas, mau merangkum materi dan bertanya secara mandiri untuk dibahas pada saat sinkronus. Jadi pada saat sinkronus ini biasanya kita di kelas dan kemudian kita ke laboratorium atau untuk praktek kimia. Sehingga akan kelihatan bagi mereka yang pada saat asinkronus, pada saat PJJ mereka tidak mengerjakan tugas, mereka akan kewalahan pada saat praktikum. Mereka akan pelongo-pelongo seperti itu ya pada saat praktikum. Sehingga pada saat flip learning berikutnya karena mereka paham bahwa oh ini nanti kita akan praktikum. Kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa kerja apa-apa di lab seperti itu. Maka mereka semangat gitu ya. Nah pada pekan pertama Bapak dan Ibu berbahagia, 30 dari 36 siswa mampu mengikuti ritme pembelajaran flip learning. Jadi yang kita observasi ya instrumennya itu bukan mereka nilainya berapa tidak ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu antusiasmenya dulu. Ya. Kemudian pekan yang kedua kita lihat antusiasmenya 34 dari 36 siswa mampu mengikuti ritme dan kalau mereka antusiasmenya tinggi, kita katakan flip learning berhasil. Jadi kita belum melangkah kepada seberapa besar yang mereka serap itu belum. Ya. Baru pada tahap antusiasme dan motivasi mereka dulu nih. Seperti itu. Saya pikir ini penting karena bagaimana agar ilmu yang mereka serap ini lebih permanen ya daripada kita sebagai guru ceramah pada saat itu mungkin mereka akan paham, tetapi dalam terekam dalam memori mereka juga akan cepat lupa. Tetapi kalau mereka mencari sendiri ilmunya, kemudian menyimpulkan sendiri, harapannya akan lebih permanen di dalam otak mereka. Dan dalam hal ini, dalam pembelajaran flip learning ini, guru hanya melakukan penguatan dan meluruskan kalau ada mispersepsi atau miskomunikasi yang mereka lakukan gitu ya. Dan rujukan yang kami pakai tadi ya Wiginton 2013 dan beberapa alamat website seperti Zenius dan lain sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan video pemecahan masalah di bulan ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada saran dan kritik yang membangun tentu sangat kami perlukan dan sangat kami nantikan dan jika ada sharing di kelas silahkan ya saya sangat bersenang hati kalau kita bisa sharing dan tentu saja yang saya harapkan saya mendapatkan umpan balik dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.